Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Anggi Desvita Anggraini dengan NIM 2017-04322 bersama dosen pembimbing saya Bapak Ahmad Maruf, SEMSI. Di sini saya akan mempresentasikan penelitian saya yang berjudul Pengaruh Citra Merek dan Promosi Penjualan terhadap Kepuasan Pelanggan Pengguna Aplikasi Pembayaran Digital OPPO. Latar belakang penelitian. Kemajuan teknologi sistem pembayaran yang ada di Indonesia telah menggantikan peran tunai atau bisa disebut juga dengan currency yang dikenal masyarakat sebagai alat pembayaran non-tunai yang lebih efektif dan efisiensi. Nah, perkembangan teknologi di bidang sistem pembayaran juga telah mengubah sebagian besar aspek kehidupan masyarakat. Nah, terbukti dengan berkembangnya finansial teknologi di Indonesia. Mekanisme pembayaran non-tunai juga sangat menarik dalam hal penggunaan aplikasi. Contohnya, Gojek dengan GoPay yang kemudian diikuti oleh Grab dengan OVO. Selanjutnya di sini kita lihat bahwa ada dua gambar terus satu tabel. Nah, yang pertama itu gambar mengenai uang elektronik terpopuler di Indonesia. Berdasarkan survei yang dilakukan oleh swa.co.id mengenai dompet digital favorit di Indonesia, diperoleh hasil bahwa OPPO merupakan mata uang elektronik terpopuler dan menduduki peringkat pertama di Indonesia dengan meraih 58%, dan kedua diikuti oleh GoPay dengan 23%, yang ketiga oleh Dana 6%, dan Link Aja 1%. Penelitian ini dari hasil 1.800 responden. Hal ini menyatakan bahwa OPPO merupakan dompet digital yang paling populer. Yang kedua mengenai OVO, fintech bercitra paling positif di mata konsumen, yang artinya OVO merupakan atau mempunyai citra merek yang baik di mata konsumen sehingga OVO paling banyak diminati. Yang ketiga yaitu ada tabel mengenai cashback. Nah, di OVO itu kan suka ada promosi. Nah, promosi yang dilakukan oleh OVO salah satunya ada cashback. Nah, cashback yang dikeluarkan oleh OVO sangat tinggi dibanding pesaingnya. Bisa dilihat dari besaran cashback, OVO menduduki peringkat pertama dengan persenan 10% sampai 60%, dibanding pesaingnya hanya mengeluarkan 5% sampai 50%. Adapun ayat Al-Quran yang berkaitan dengan penelitian ini yaitu dari surah An-Nisa ayat 29 yang berbunyi, Ya ayyuhalladzina amanu la ta'kulu amwalakum bainakum bil batil illa an takuna tijaratan antarodim minkum wala taqtulu anfusakum innallaha kana bikum rahima. Yang artinya, hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu, sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu. Dari dalil Al-Quran di atas, bahwa manusia boleh bermuamalah dalam bidang ekonomi asalkan dengan cara yang baik dan benar, dan tidak dilakukan dengan cara yang salah menurut syarat, juga dengan didasari saling ridho-meridhoi. Selanjutnya terdapat data keluhan konsumen OPPO di Instagram pada tahun 2019. Nah, menurut hasil survei mengenai berapa banyak keluhan di komentar OPPO selama 1 tahun berakhir menunjukkan bahwa komentar negatif setiap bulannya mayoritas bertambah, namun ada juga yang berkurang di beberapa kategori, namun tidak terlalu signifikan. Nah, keluhan dari hasil survei ini mencerminkan bahwa meskipun promosi memiliki cashback yang lebih tinggi dan merupakan aplikasi pembayaran terpopuler di Indonesia, namun masih banyak pengguna OPPO yang tidak puas dengan aplikasi OPPO. Nah, oleh karena itu, dari fenomena di atas terdapat permasalahan yaitu kesenjangan antara promosi penjualan OPPO dan citra merek dalam menentukan kepuasan pelanggan pengguna aplikasi pembayaran digital OPPO. Hal ini kan menunjukkan bahwa promosi yang baik dan citra merek yang baik juga akan meningkatkan kepuasan konsumen. Rumusan masalah penelitian ini, yang pertama,
bagaimana pengaruh citra merek terhadap kepuasan pelanggan pengguna aplikasi pembayaran digital Oppo. Dan yang kedua, bagaimana pengaruh promosi penjualan terhadap kepuasan pengguna aplikasi pembayaran digital Oppo. Penelitian terdahulu. Nah, yang pertama, penelitian yang dilakukan oleh Radita Herliza dan Marheni Eka Saputri pada tahun 2016 meneliti tentang pengaruh brand image terhadap kepuasan konsumen, studinya pada Zara di Mall PPJ Bandung. Dan penelitian mereka memperoleh hasil bahwa variabel brand image itu berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepuasan konsumen pada konsumen Zara di Mall PPJ Bandung. Nah, yang kedua, penelitian yang dilakukan oleh Christian Lessender tahun 2013 yang berjudul Citra Merek, Kualitas Produk, dan Promosi, Pengaruhnya Terhadap Kepuasan Konsumen pada Makanan Tradisional. Nah, hasil penelitian mereka juga memperoleh bahwa citra merek, kualitas produk, sama promosi secara bersama berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepuasan konsumen. Yang ketiga, penelitian internasional yang dilakukan oleh Ramesh Nelvan 2015 yang berjudul The Effect of Brand Image on Customer Satisfaction and Loyalty Intention in Retail Supermarket Chain UK memperoleh hasil bahwa variabel citra merek secara keseluruhan berpengaruh signifikan terhadap kepuasan konsumen dan niat loyalitas pelanggan. Selanjutnya, teori mikro tentang perilaku kepuasan konsumen. Nah, dalam teori mikro kan ada dua pendekatan. Yang pertama kan pendekatan kardinal, yang kedua ordinal. Di mana pendekatan ini digunakan untuk mengukur kepuasan konsumen. Nah, penulis ini atau saya sendiri menggunakan salah satu pendekatan ini, yaitu pendekatan kardinal. Nah, kenapa saya menggunakan pendekatan kardinal? Karena kepuasan konsumen dalam hal ini bisa diukur secara kuantitatif. Dalam hal ini pun, pendekatan kardinal sangat dekat dengan hukum Gosen 1 dan hukum Gosen 2. Seperti yang kita lihat, kurva ini menunjukkan bahwa kepuasan konsumen akan menurun ketika kebutuhannya secara terus-menerus dipenuhi. Nah, bahkan akan menjadi negatif seperti dilihat juga di kurva ini, bahwa apabila konsumen kebutuhannya selalu dipenuhi secara terus-menerus sampai ke titik maksimal, maka akan menjadi negatif. Nah, penelitian yang dilakukan dalam penelitian ini dibentuk sebagai berikut. Nah, di sini citra merek sebagai X1 yang berpengaruh positif terhadap kepuasan pelanggan. Yang kedua, promosi penjualan sebagai X2 berpengaruh positif terhadap kepuasan pelanggan. Metode penelitian. Nah, yang pertama objek dalam penelitian ini yaitu aplikasi Oppo. Dan yang kedua subjek dalam penelitian ini yaitu pengguna aplikasi pembayaran digital Oppo yang ada di Yogyakarta. Ketiga, sumber data ini menggunakan dua sumber, yaitu dari sekunder dan primer. Nah, sekunder diperoleh dari buku, website, dan jurnal penelitian, dan sedangkan primer memperoleh dari kuesioner melalui Google Form. Nah, sampling ini menggunakan teknik non-probabilitas. Dan yang terakhir, metode analisis data, saya menggunakan regresi linear berganda. Selanjutnya, hasil uji instrumen data. Nah, di sini ada dua hasil. Yang pertama hasil uji validitas, yang kedua hasil uji reliabilitas. Nah, yang pertama, dalam jumlah sampel penelitian ini kan 100. Nah, taraf kesalahannya 5%, maka harga R tabelnya yaitu 0,1946, sehingga syarat minimum untuk memenuhi syarat validitas adalah apabila R hitung lebih dari 0,1946. Jadi jika nilai R hitung kurang dari 0,1946, maka butir instrumen tersebut dinyatakan tidak valid. Nah, di sini bisa dilihat bahwa R hitungnya semua lebih besar dari 0,196. Jadi bisa dikatakan semua variabel citra merek, promosi penjualan, kepuasan pelanggan ini dinyatakan valid. Yang kedua, hasil uji reliabilitas. Nah, berdasarkan tabel di
tabel di atas bisa disimpulkan bahwa semua instrumen variabel yang digunakan ini adalah reliable, sehingga variabel tersebut bisa digunakan dalam penelitian ini. Berdasarkan output uji tersebut, ditemui bahwa uji normalitas Kolmogorov-Smirnov sebesar 0,734 yang menerapkan bahwa angka tersebut di atas 0,05, sehingga dapat disimpulkan bahwa data yang diuji di atas berdistribusi normal. Uji multikolinearitas. Nah, berdasarkan hasil perhitungan nilai toleransi menunjukkan tidak ada variabel independen yang memiliki nilai toleransi lebih dari 0,10. Nah, semuanya di sini citra merek dan promosi penjualan memiliki nilai toleransi 0,607. Nah, jadi di sini berarti tidak ada korelasi antara variabel independen yang nilainya lebih dari 95%. Hasil perhitungan VIV juga menunjukkan hal yang sama, yaitu tidak ada variabel independen yang memiliki nilai VIV lebih dari 10. Di sini juga citra merek sama promosi penjualan, nilai VIV-nya 1,647, di mana dapat disimpulkan bahwa tidak ada multikolinearitas antara variabel independen dalam model regresi ini. Yang ketiga, uji heteroskedastisitas. Di sini juga dilihat dari tabel nilai signifikan citra merek yaitu 0,053. Jadi citra merek tidak mengalami heteroskedastisitas. Nah, promosi penjualan juga dengan nilai signifikan 0,413, di mana tidak mengalami heteroskedastisitas. Selanjutnya, hasil penelitian dengan menggunakan analisis regresi linear berganda. Yang pertama, uji T. Bisa dilihat di sini bahwa citra merek memiliki nilai 0,002 yang berarti signifikan, dan yang kedua promosi penjualan dengan 0,002 yang berarti signifikan. Yang kedua yaitu uji simultan atau uji F. Di sini dapat dilihat dari tabel bahwa uji F-nya sebesar 0,000, yang berarti bahwa secara simultan variabel citra merek dan promosi penjualan berpengaruh signifikan terhadap kepuasan pelanggan. Nilai adjusted R-square 0,355 yang berarti model mampu menjelaskan variabel dependen sebesar 35,5%, dan sisanya dapat dijelaskan oleh variabel lain di luar model. Pembahasan dari citra merek. Citra merek dapat menjadi tolak ukur responden untuk kepuasan pelanggan. Citra merek yang kuat akan dapat mencegah pengaruh negatif sehingga dapat menjaga pelanggan agar tidak berpaling kepada pesaing. Nah, jika citra merek baik, maka pelanggan akan memiliki rasa bangga menjadi pengguna dari produk atau jasa tersebut. Artinya, citra merek yang positif akan berdampak pada meningkatnya kepuasan pelanggan. Nah, hal penelitian ini menyatakan bahwa citra merek berpengaruh positif terhadap kepuasan pelanggan. Dan yang kedua, promosi penjualan. Nah, kegiatan promosi penjualan yang menarik juga atau pilihan yang beragam sehingga konsumen tertarik untuk menggunakan OVO. Bukan hanya promo yang beragam, namun nominal dari promosi penjualan juga sangat besar. Hal ini membuat konsumen tertarik akan menggunakan OVO karena dibandingkan pesaingnya, OVO memiliki nominal yang lebih besar. Yang berarti bahwa promosi penjualan yang didapatkan telah menguntungkan para konsumen sehingga akan menciptakan kepuasan pelanggan. Hal ini menunjukkan bahwa promosi penjualan memiliki hasil yang positif terhadap kepuasan pelanggan pengguna aplikasi pembayaran digital OVO. Kesimpulan. Nah, yang pertama mengenai citra merek. Citra merek di mata penggunanya di Yogyakarta dapat dinyatakan sangat baik. Hal ini dapat dibuktikan dengan tanggapan konsumen terhadap citra merek OVO yang menyatakan bahwa menyediakan fasilitator top up dalam jumlah yang banyak. Merek OVO juga dianggap paling populer dibandingkan dengan para pesaingnya, serta OVO menyediakan fitur pembayaran yang sesuai dengan kebutuhan konsumen. Yang kedua, dalam promosi penjualan,
Promosi penjualan yang dilakukan oleh Oppo di Yogyakarta sangatlah sudah baik. Hal ini dapat dibuktikan dari intensitas seringnya Oppo melakukan promosi penjualan berupa cashback, diskon, terus voucher bagi konsumen. Nah, bagi para konsumen di Yogyakarta, nah Oppo sudah memberikan kegiatan promo yang menarik dengan pilihan yang beragam sehingga konsumen tertarik untuk menggunakan Oppo. Nah, terus yang ketiga mengenai kepuasan pelanggan. Dari pengguna Oppo di Yogyakarta dapat dinyatakan sudah baik. Nah, hal ini dibuktikan juga dengan kesadaran pengguna Oppo terhadap produk pesaing, namun tetap ingin menggunakan kembali aplikasi Oppo. Para pengguna juga sangat ingin mengisi saldo Oppo agar dapat digunakan kembali. Intensitas penggunaan aplikasi Oppo oleh para pengguna pun menunjukkan hasil sering dan para pengguna merasa puas dalam menggunakannya. Selanjutnya saran. Adapun saran, Oppo hendaknya memperhatikan faktor dari citra merek karena terbukti citra merek ini berpengaruh terhadap kepuasan pelanggan. Nah, berdasarkan hasil dari kuesioner pengguna Oppo, bahwa warna ungu dalam aplikasi Oppo ini menarik, namun memiliki nilai yang paling rendah di antara indikator yang lain. Di sini peneliti menyarankan bahwa Oppo untuk membuat ulang kembali warnanya agar bisa dianggap lebih unik, bermakna, dan mudah diingat oleh para pengguna. Yang kedua, diukur dari indikator-indikator pada kuesioner promosi penjualan. Nilai terkecil yang dapat dianggap sebagai kelemahan, yaitu promo yang diberikan pada setiap merchant Oppo memiliki durasi yang lama. Pernyataan tersebut menjadi kelemahan karena memiliki nilai terendah, yang berarti durasi yang diberikan pada setiap merchant belum maksimal bagi para pengguna Oppo. Dalam hal ini, Oppo harus meningkatkan durasi promosinya pada setiap merchant menjadi lebih lama dibandingkan pesaingnya dengan perhitungan yang menguntungkan, sehingga promosi penjualan yang dilakukan agar berjalan baik sesuai tujuannya, yaitu mendorong keinginan pelanggan untuk menggunakan aplikasi Oppo dalam jangka waktu yang sudah ditentukan oleh perusahaan. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf bila banyak kesalahan kata atau penyampaian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.